Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7, di mana ini merupakan ayat kita sepanjang tahun 2022. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya, saya percaya setiap kita yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadinya, kita ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, dan ada jaminan yaitu kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Bukan oleh karena kuat gagah manusia, bukan oleh kuat gagah kita, tapi dikatakan oleh Alkitab oleh tangan kanan Tuhan. Nah, kita sudah belajar di bulan Januari bahwa untuk mencapai kemenangan yang gilang gemilang, ya kita membutuhkan satu-satunya penolong, yaitu Roh Kudus. Kemudian di bulan Februari, kita sudah diajar bagaimana kita harus penuh dengan Roh Kudus. Bulan Maret kita diajar agar hidup kita dari waktu ke waktu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di bulan April kita juga sudah belajar bagaimana Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia roh, sehingga melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa mengalami kemenangan tersebut. Dan bulan lalu, kita sudah belajar tentang friendship. Yang pertama, bagaimana Tuhan sudah memanggil dan memilih kita untuk menjadi sahabatnya Tuhan, ya. Dan kita sebagai sahabatnya Tuhan, kita nggak perlu takut tentang kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bulan Juni, ayat emas kita itu, karena ini temanya di bulan Juni ada reference menghormati, maka ayat emas kita di bulan Juni ini diambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. Ya, meskipun Tuhan itu sebagai sahabat kita, kita perlu menghormati Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, di mana nanti sepanjang bulan Juni kita akan berulang-ulang akan membaca 1 Samuel pasal 2 ayat 30 ini. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Ya, ini firman Tuhan yang datang kepada Imam Eli, Bapak Ibu sekalian, di mana Tuhan sudah berjanji bahwa keluarga Imam Eli dan para kaumnya akan hidup di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita tahu arti hidup di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya, bukan hidup yang biasa-biasa, tapi tentu hidup yang berkualitas. Tetapi kita tahu bagaimana ketika Imam Eli dan keluarganya, yaitu dengan anak-anaknya Hofni dan Pinehas, mereka tidak menghormati Tuhan. Maka dikatakan, siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nah, meskipun Tuhan sudah memanggil dan memilih kita untuk menjadi sahabatnya, Bapak Ibu sekalian, kita tetap perlu untuk menghormati Tuhan kita. Maka itu saya beri tema renungan pada hari ini, yaitu hidup terhormat. Ya, bersama saya ucapkan hidup terhormat. Lebih keras lagi, 2, 3, hidup terhormat. Ya, saya percaya setiap kita senang menjadi orang yang terhormat. Ya, coba lihat tangannya,
Ada berapa banyak yang senang kalau hidupnya terhormat? Iya, haleluya. Kita senang kalau hidup kita terhormat. Kita senang kalau kita memiliki pasangan hidup yang terhormat. Kita senang kalau memiliki anak-anak yang terhormat. Kita senang kalau memiliki family atau keluarga yang terhormat. Bagi anak-anak, alangkah bangganya kalau punya orang tua yang terhormat. Kita senang kalau kita memiliki pekerjaan yang terhormat. Nah, yang dimaksud dengan terhormat ini tidak bicara tentang banyaknya uang, tidak berbicara tentang kesuksesan kita di dalam karir. Saya berjumpa dengan orang-orang yang secara mata jasmani, yang orang-orang dunia menganggap dia orang yang sukses, ya. Duitnya banyak, kemudian rumahnya mentereng seperti istana, dan kemudian mobil mewahnya berjejer-jejer seperti showroom mobil. Tetapi hidupnya ternyata tidak terhormat. Tapi hidupnya ya menjadi bahan cemoohan bagi banyak orang. Salah satunya yang sering dikatakan oleh Pak Akwang, yaitu tokoh yang bernama murah banget. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu itu, ya, yang jargonnya selalu bilang murah banget, ya. Beli mobil Tesla 14 miliar atau berapa, murah banget katanya, ya kan? Itu orang-orang yang berhasil tetapi tidak terhormat, ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi orang yang terhormat. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, tadi ayat yang pertama, bahwa kalau kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang, itu akan membawa hidup kita menjadi hidup yang terhormat. Dan hidup sebagai orang-orang yang terhormat itu adalah kehendak dan rencana Tuhan. Sekali lagi, Tuhan punya kehendak dan rencana atas hidup kita. Tuhan punya maksud akan hidup kita agar kita ini menjadi orang yang terhormat. Di dalam kitab Yohanes dikatakan, kalau Tuhan ditinggikan dari atas muka bumi ini, dari hidup setiap kita ini, maka akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar kita mengalami hidup yang terhormat? Yang pertama, yaitu kita mau tidak mau harus menghormati Tuhan. Bersama saya ucapkan menghormati Tuhan. 2, 3, menghormati Tuhan. 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama bilang begini. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Lompat ke ayat yang ke-19. Ya, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur, ya. Tokoh kita pada hari ini yaitu Samuel dan Imam Eli serta Hofni dan Pinehas. Kita tahu bagaimana Bapak Ibu sekalian, Samuel yang masih muda ketika usianya kurang lebih 3 tahun itu disapih, dipisah, ya, dipersembahkan oleh mamanya yang bernama Hana dan bapaknya yang bernama Elkana untuk dijadikan sebagai hamba Tuhan, ya, diserahkan kepada Tuhan, dikirim ke rumah Imam Eli. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau ada waktu saya minta bisa membaca 1 Samuel pasal yang kedua dan 1 Samuel pasal yang ketiga. Bagaimana keluarga Imam Eli ternyata keluarga yang kacau balau, ya. Imam Eli sebagai seorang pelayan Tuhan
yang cukup disegani pada zaman itu, memiliki 2 orang anak yang juga bertugas melayani di Bait Allah, tapi mereka melayani di Bait Allah dengan tidak hormat dan tidak takut akan Tuhan, ya. Hidupnya semau-maunya, dia meremehkan persembahan kepada Tuhan, dia mencuri persembahan untuk Tuhan, dan bahkan dia berzina dengan orang-orang yang ada di Bait Allah. Tapi luar biasa, Samuel yang hidup mulai masa kecilnya dan bertumbuh di tengah-tengah keluarga yang kacau balau, tetapi Samuel dikenal sebagai seorang yang menghormati Tuhan, ya. Dan sebagai akibat daripada menghormati Tuhan, nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca di Samuel pasal 7, bagaimana kemudian Samuel diangkat oleh Tuhan menjadi hakim, yaitu menjadi pemimpin Israel sampai kepada akhir hayatnya. Jadi pada waktu itu belum ada yang namanya Raja Israel. Raja Israel sendiri dilantik, diurapi oleh yang namanya Samuel ini. Raja Israel pertama adalah Saul, Raja Israel yang kedua adalah Daud. Kembali kepada Samuel. Bapak Ibu sekalian, Samuel yang bertumbuh di tengah-tengah keluarga yang kacau, tapi Samuel bisa hidup menghormati Tuhan. Nah, pelajaran yang pertama begini Bapak Ibu sekalian, menghormati Tuhan itu adalah sebuah keputusan, ya. Jadi ini bukan bicara soal masalah lingkungan, kita bisa aja tidak bertanggung jawab atas hidup kita dengan selalu menyalahkan lingkungan dan keadaan kita, ya. Saya begini-begini jadi jelek gara-gara istri saya, ya kan? Saya ini hidupnya malang gara-gara orang tua saya, ya kan? Saya hidupnya ini tidak beruntung gara-gara punya anak yang sialan, ya kan? Kemudian saya ini begini karena saya tidak beruntung saya punya pemimpin yang brengsek. Kita bisa punya alasan berbagai macam untuk tidak menghormati Tuhan, ya. Tetapi itu adalah keputusan dan pilihan kita. Samuel punya banyak alasan untuk dia tidak menghormati Tuhan. Tapi luar biasa, Samuel yang masih muda, itu dia sudah menghormati Tuhan. Nah, ini seperti yang sudah disampaikan hari Kamis lalu oleh Gembala senior kita, Bapak Pendeta Lukas Kusuma, ini tidak terlepas daripada peran orang tuanya, yaitu dalam hal ini Ibu Hana dan Elkana, ya, Hana dan Elkana, Bapak Ibu sekalian. Jadi Samuel yang masih muda, dia menyadari bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan Allah yang maha hadir, Tuhan Allah yang maha tahu, ya. 3 sifat utama Tuhan ini kita tidak boleh lupa, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu omnipoten, omnipresent, omniscient. Dimanapun kita berada hari ini, Tuhan hadir. Apa saja yang kita kerjakan, ada orang atau tidak ada orang, Tuhan itu tahu. Dan Tuhan adalah Tuhan Allah yang maha kuasa. Tadi dikatakan barang siapa yang menghormati aku, akan aku hormati. Tapi barang siapa yang tidak menghormati aku, akan aku hina atau hidupnya menjadi terhina. Ada berapa banyak kita ketemu dengan orang-orang yang secara mata dunia itu kita melihatnya mereka orang-orang yang berhasil, tetapi hidupnya itu terhina, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang baik, Tuhan mau untuk setiap kita ini menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang terhormat. Dimulai dari mana? Menghormati Tuhan. Kalau ada yang tanya, Pak, jadi menghormati Tuhan itu seperti apa?
Seperti Samuel, waktu kecil ketika umur 11 tahun, dia mulai belajar mendengar suara Tuhan. Ya, maksudnya mendengar suara Tuhan bukan buat bangga-banggaan. Ya, ada beberapa orang yang begini, wah, aku bisa dengar loh suara Tuhan secara audible. Itu nggak salah, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi yang lebih penting bagaimana ketika kita mendengarkan suara Tuhan dan kemudian melakukannya. Ada beberapa orang yang memang bisa mendengar secara audible, ya. Tetapi ada banyak yang tidak bisa mendengar suara audible, bukan berarti Tuhan tidak bersuara, bukan artinya Tuhan tidak berbicara. Melalui Alkitab, Tuhan itu berbicara dengan suara yang keras dan lantang sampai hari ini. Nah, yang disebut dengan menghormati Tuhan, yaitu bagaimana kita mendengar firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, dan kemudian kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan menghormati Tuhan. Nah, kata menghormati salah satunya adalah memberi yang terbaik, ya, memberi yang terbaik, bukan memberi yang termahal, tapi memberi yang terbaik. Sebab mahal dan murah untuk setiap orang kan tidak sama. Ya, ada yang bilang mobil 14 miliar itu murah banget, tapi ada orang bilang, wow, 14 miliar mahal banget. Ya, itu relatif, ya. Tapi menghormati yaitu memberi yang terbaik. Kalau Pak Budi ini sempat mampir ke rumah saya, ya, cuman saya yang waktunya enggak cukup, ya, dan kemudian di rumah saya ada 2 keranjang roti, yang satu rotinya sudah minggu yang lalu saya beli, dan sementara yang keranjang yang lainnya ada roti yang saya baru beli beberapa jam yang lalu. Karena saya menghormati Pak Budi, maka saya akan berikan roti yang baru saya beli. Amin. Itu artinya apa? Menghormati yaitu memberi yang terbaik, ya. Saya punya tante, Bapak Ibu sekalian, dia pabrik roti, ya. Dia punya pabrik roti dan rotinya itu Hauze Sencingping, saudara, enak banget, laris manis. Tetapi karena jualan roti tentu ada roti-roti yang balik, ya kan? Roti-roti yang balik. Kalau saya ini datang ke rumahnya, Yongki datang sini. Ini aku punya roti ini, roti balikan ini dari toko-toko. Ayo makan ya. Dan ketika saya bawa pulang rotinya, banyak jamurnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya dalam hati bilang begini, wah, aku ini luar biasa. Dia tahu saya sakti, ya kan? Makan roti jamuran, saya tidak akan mati. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan, katanya, menginjak ular, ya, minum bisa, tidak akan mati. Ya, saya tahu, saya tidak menghormati saya. Nah, menghormati yaitu memberi yang terbaik. Sekali lagi, bukan yang termahal. Nah, menghormati Tuhan artinya memberi yang baik dan yang terbaik. Matius 6 ayat 33 mengajarkan kepada kita untuk kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini artinya apa? Tuhan mau kita memberikan waktu kita yang terbaik terlebih dahulu kepada Tuhan, ya. Bicara tentang persembahan sulung, ya, dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 itu juga berbicara tentang yang terbaik. Waktu terbaik, semua yang terbaik itu bagiannya Tuhan. Itu artinya kita menghormati Tuhan, ya. Sebelum kita pindah ke bagian yang kedua, yang pertama, menghormati Tuhan itu adalah keputusan, ketetapan, pilihan kita masing-masing. Yang kedua, menghormati Tuhan yaitu kita menyadari
bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu. Dan yang ketiga, menghormati Tuhan artinya memberi yang baik dan terbaik kepada Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang yang terhormat. Dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 2 dan ayat yang ketiga, demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Perhatikan dikatakan begini, ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi menghormati ayah dan ibu itu adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Perhatikan kata panjang umur di bumi. Buat apa kita panjang umur di bumi, tapi hidupnya tidak bahagia? Saya percaya sebagai manusia yang normal, kita kepingin hidupnya panjang umur. Maka itu kalau saya berdoa untuk orang-orang, kebanyakan orang senang kalau didoakan panjang umur, sehat walafiat, dikaruniai menikmati hidup ini dan penuh dengan kebahagiaan. Nah, Tuhan berbicara kepada kita bahwa menghormati ayah dan ibu itu adalah suatu perintah yang penting, ya. Hidup yang terhormat yang pertama dimulai dengan menghormati Tuhan, yang kedua yaitu dengan menghormati ayah dan ibu kita masing-masing. Seperti Samuel yang masih muda, ya, saya percaya dia juga tergoda untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, ya. Tetapi Samuel itu pasti dia begini, ada di dalam hatinya ada pergolakan. Aku kalau melakukan perbuatan yang terhina, tercemar, ini pasti akan mendukakan ayah dan ibuku, ya kan? Maka itu dia tidak mau melakukan itu. Itu adalah bentuk menghormati orang tua, ya, orang tua kita. Saya percaya setiap kita tidak ada yang seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa lahir tidak punya orang tua, ya, karena dia adalah ciptaan Tuhan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini setiap kita, ya, yang kalau masih ada orang tua kita yang masih hidup, Bapak Ibu sekalian, mari kita hormati dia, ya. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia berprestasi. Dunia, kalau punya orang tua yang kaya, itu biasanya hormatnya luar biasa. Tapi kalau punya orang tua yang miskin, yang tidak mampu, bahkan orang tua yang sakit dan ngerepoti, ada anak-anak dunia ini yang kemudian meremehkan dan tidak bangga kepada orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya itu kemudian hidupnya tercemar, ya, anak-anak pada malu. Nah, Bapak Ibu sekalian, menghormati orang tua bukan karena kita ini meng-approve, menyetujui, misalnya punya orang tua yang hidupnya yang tercemar. Kita tidak menyetujui perbuatan daripada orang tua kita itu, tetapi kita harus tetap menghormati orang tua kita. Kita dilarang keras untuk meremehkan, merendahkan orang tua kita, bahkan menghina orang tua kita, ya. Itu dilarang keras karena ini adalah perintah Tuhan. Ingat bahwa ayah dan ibu kita ini adalah wakil Tuhan. Sekali lagi, ayah dan ibu kita itu adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Di New York ini ada perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di Amerika Serikat, ya. Nah, kalau ada salah dengan para petugas atau wakil pemerintah Indonesia yang ada di Amerika Serikat, maka Amerika Serikat nggak boleh apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh utak-atik
pejabat ini karena itu ada namanya kekebalan politik. Yang bisa menarik dan menghukum pejabat ini hanya pemerintah Indonesia. Ya, demikian juga Bapak Ibu sekalian. Ketika ayah dan ibu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan kita sebagai anak-anaknya, mari Bapak Ibu sekalian kita harus tetap menghormati. Urusan nanti akibat dari perbuatan yang terhina ini, itu bagaimana, itu nanti yang akan berurusan dengan orang tua yang sedemikian itu Tuhan sendiri, bukan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sampai kemudian membenci orang tua kita, itu kita berdosa di hadapan Tuhan. Waktu saya jatuh di dalam dosa yang memalukan, saya selingkuh, Bapak Ibu sekalian, saya tinggalkan istri, saya tinggalkan anak-anak. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk Ibu Yongki, wanita yang berhati emas ini. Dia pimpin anak-anaknya, dia bilang begini, "Nak, papamu itu salah, papamu itu berdosa. Tetapi bagaimanapun juga kita harus mengampuni. Bagaimanapun juga kita harus menghormati karena ini adalah orang tuamu." Ya. Dan kita lihat bagaimana Bapak Ibu sekalian ketika kita menghormati orang tua kita ada bonusnya Bapak Ibu sekalian ya. Banyak janji-janji, banyak perintah Tuhan yang tidak disertai janji. Misalnya jangan membunuh. Janjinya apa? Kalau aku tidak membunuh, dapat bonus apa? Nggak ada bonusnya. Tapi kalau kita menghormati orang tua, ada bonusnya, yaitu dikaruniai panjang umur dan kebahagiaan. Ya, di dalam 10 perintah Allah, itu waktu Musa mendapatkan 10 perintah Allah, itu kan mendapatkan 2 batu di atas gunung Sinai itu. Nah, di dalam 2 batu itu ternyata menurut para ahli kitab, yang 1 batu itu berisi 4 perintah Tuhan, dan batu yang sisi lainnya itu berisi 6 perintah Tuhan. Tetapi yang menarik, di bagian yang atas, seandainya batu ini tertukar posisinya, maka bunyinya demikian. Yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Batu yang lainnya, yang paling atas adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi menghormati Tuhan dan menghormati ayah dan ibu kita masing-masing, ini adalah hal yang penting sekali. Orang yang tidak bisa menghormati ayah ibunya yang kelihatan, omong kosong, dia menghormati Tuhan. Sekali lagi, kalau ada orang berkata aku menghormati Tuhan, tetapi dia tidak menghormati ayah dan ibunya yang kelihatan mata, itu namanya omong kosong. Itu tidak boleh terjadi, khususnya buat setiap kita-kita, ya. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengalami dan bisa menjadi hidup yang terhormat. Mari kita baca dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hidup yang terhormat, bagian yang ketiga, yaitu dengan cara kita menghormati orang lain. Saya percaya Samuel yang tinggal di rumah Imam Eli, ada Hofni dan Pinehas, ya. Samuel mungkin dalam hatinya berpikir begini, bagaimana ini ya Imam Eli sebagai papa kok diam aja melihat anak-anaknya berdosa. Dan mungkin Samuel juga mengingatkan kepada kakak-kakak angkatnya, yaitu Hofni dan Pinehas. Kak, kamu seperti itu, ya kan? Semestinya kan tidak boleh dilakukan, ya. Tetapi ingat, tidak pernah dicatat oleh Alkitab bahwa Samuel itu membenci
Imam Eli maupun membenci Hofni dan Pinehas. Sekali lagi, menghormati orang lain itu penting. Bukan karena dia baik. Kalau dunia kan bilang begini, saya pernah dengar ajaran orang dunia begini. Ketika ada orang tua yang hidupnya tidak memuliakan nama Tuhan, maka dalam seminar itu dikatakan begini, bahwa ya pantas saja anak-anaknya tidak mau menghormati ayah dan ibunya. Artinya apa? Anak-anak diizinkan untuk tidak menghormati ayah ibunya yang hidupnya tidak terhormat. Demikian juga orang-orang boleh untuk tidak menghormati orang lain yang hidupnya tidak terhormat. Alkitab tidak pernah berkata begitu. Dikatakan tadi dengan jelas di Roma pasal 12 bahwa kita harus saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Titik, tidak ada embel-embelnya. 1 Petrus pasal 2 ayat 17 berkata begini, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, dia akan bisa menghormati semua orang. Apa itu arti kata menghormati? Salah satunya yaitu menghargai. Apa itu menghargai? Artinya memberi nilai, ya. Segala sesuatu yang kita beri nilai yang tinggi, itu pasti kita hormati. Contoh, istri saya mendapat hadiah satu tas branded, ya, tas tangan branded, harganya ribuan dolar, ya. Dan kalau dipakai ke gereja sama Bu Yongki, ya, sampai di gereja ditaruh di lantai. Kalau mau mindahkan kemana-mana tinggal disepak aja ke kiri atau ke kanan, ya. Kenapa? Karena bagi Bu Yongki, apa artinya tas yang ribuan dolar itu nggak penting. Tapi ada teman saya, ya kan, pakai tas branded ribuan dolar, dia tahu harganya, ya kan. Wih, itu Bapak Ibu sekalian, ya, waktu naik mobil dimasukin di dus, ya. Waktu mau turun mobil, dia keluarkan dari dus, keluar dari bungkusnya, kemudian ditenteng, saudara. Waktu dibuka isinya tahu apa, saudara? Tisu aja, saudara, ya kan? Kan nggak boleh berat-berat. Tapi kalau tas itu diberikan kepada Bu Yongki, diisi apa? Kayak tasnya Doraemon. Ada air, ada balsem, ada snack, ada coklat, ada macam-macam, ya. Jadi kembali Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang kita kasih nilai tinggi itu akan kita hormati. Demikian juga kita harus menaruh nilai yang tinggi setinggi-tingginya kepada orang lain. Kenapa kita tidak bisa menghormati orang lain? Karena kita taruh nilai yang rendah kepada mereka. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca sendiri di 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Bapak Ibu tahu nggak berapa harganya manusia itu di hadapan Tuhan? Harga manusia di hadapan Tuhan itu tidak sama dengan perak atau emas, ya. Di sini dikatakan itu harga manusia, yaitu sama dengan darah Kristus sendiri. Darah Kristus yang tidak bercacat celah, darah Kristus yang kudus, darah Kristus yang mahal sekali. Kalau kita mengetahui pengetahuan ini bukan di kepala kita, maka kita bisa menghormati orang lain. Please, Bapak Ibu sekalian, kita jangan pernah menghormati orang lain karena followernya. Jangan pernah menghormati orang lain karena kekayaannya. Jangan menghormati orang lain karena kecantikannya dan ketampanannya. Jangan pernah menghormati orang lain karena keterkenalannya.
Kalau semuanya itu kemudian tidak melekat kepada dia, maka kita kemudian akan meremehkan bahkan menghina orang itu. Tapi kita harus menghormati orang lain karena kita melihat siapa dia. Dia sama dengan darah anak domba Allah. Orang itu sama dengan harganya darah Kristus Yesus sendiri. Kalau kita bisa melihat orang lain seperti itu, mulai hari ini, kita pernah meremehkan orang lain. Ya, saya kenal dengan seorang teman, bagaimana dia begitu menghormati, mengelu-elukan seorang anak Tuhan yang terkenal, followernya sampai jutaan. Kalau dia upload di YouTube, waduh yang lihat luar biasa. Dan menjadi best friend-nya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi ketika orang ini jatuh, Bapak Ibu sekalian, ya, maka langsung dicoret dari buku kehidupannya. Bahkan kemudian kejatuhannya itu disiarkan kemana-mana. Ini namanya bukan bentuk penghormatan yang sejati. Ya, sekali lagi kita menghormati orang lain bukan karena reputasinya. Kita menghormati orang lain bukan karena apa yang diperbuatnya. Tetapi kita menghormati orang lain karena dia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang harganya sama dengan darah Kristus Yesus Tuhan. Kita menghormati orang tua kita, bukan karena dia kaya raya, tapi kita menghormati orang tua kita karena dia adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Kita menghormati orang tua kita karena orang tua kita juga harganya sama dengan darah Kristus Yesus Tuhan. Kita menghormati anak-anak kita bukan karena anak-anak kita itu sukses dan berhasil, tapi kita menghormati anak-anak kita karena anak-anak kita juga harganya sama dengan darah Kristus Yesus Tuhan. Nah, hari ini kita sudah belajar bagaimana Tuhan mau memberikan kepada kita hidup yang mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Hidup yang terhormat. Yang pertama, dimulai dengan menghormati Tuhan. Yang kedua, dimulai dengan menghormati ayah dan ibu kita. Dan yang ketiga, dimulai dengan menghormati orang lain.